orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, kalau dibilang Rasul itu nabi atau tidak, dia akan mengatakan Rasul itu nabi. Nabi itu, Muhammad itu nabi dan Rasul. Diakuin, Pak, sama orang-orang Yahudi. Dia ngakuin Muhammad itu nabi dan Rasul Allah. Termasuk Abu Jahal mengakui tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia kagak mengimaninya. Semua orang Yahudi tahu, karena kitab-kitab yang dibawa Nabi terdahulu itu ada nama Nabi kita. Akan turun Nabi di akhir zaman, ismu Ahmad, namanya Nabi tahu itu. Nah, ingin bukti? Coba kita lihat. Ada buktinya, Bu. Dialog daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Umar bin Hisam, Abul Hakam, banyak nama poyokannya tuh. Nama poyokannya Abu Jahal tuh, ya, diberikan Nabi itu Abu Jahal, Abul Hakam dan sebagainya tuh. Ya, cuman nama yang jelek yang diambil karena sifat perbuatannya itu ya memang begitu. Ya, bapak bodoh ya, Abu Jahal. Ini Abu Jahal pernah dialog sama Nabi. Ini mewakili seluruh orang-orang kafir Quraisy Yahudi, ya, berdialog dengan Rasulullah. Abu Jahal sebagai perwakilan untuk mengakui bahwa Nabi itu sebagai Nabi. Nah, ketika terjadi dialog antara Abu Jahal dengan Rasulullah, apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, inna lan nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Itu dialog Abu Jahal. Ya Muhammad, inna, sesungguhnya kami, mewakili seluruh orang-orang kafir itu, sesungguhnya kami tidak mendustai engkau sebagai Nabi dan Rasul. Aku percaya engkau Nabi dan Rasul karena namamu sudah ada di kitab-kitab Nabi terdahulu. Aku percaya kau Nabi dan Rasul. Walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Akan tetapi yang kami dustakan adalah sesuatu yang datang kepadamu, yang kamu bawa, syariat yang kamu bawa, itu yang aku dustakan. Aku nggak mau tersenggol oleh syariat yang kau bawa. Aku dari dulu menyembah Lata dan Uzza, jangan kau ajak aku menyembah Tuhanmu. Syariat-syariatmu yang aku tidak percaya, syariat-syariatmu yang aku dustai, katanya, yang kami dustai. Kalau dirimu tidak aku dustai. Itu Abu Jahal. Nah, ternyata saudara, orang-orang sekarang banyak yang begitu, banyak Abu Jahal pada berkeliaran. Betul? Betul nggak? Ya, Abu Jahal pada berkeliaran. Coba deh tanya deh. Orang Islam pada umumnya tanya coba deh. Nabi ente siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasih ngomongnya. Kamu percaya dia Nabi? Percaya. Salat nggak? Enggak. Puasa? Enggak. Zikir enggak, semuanya enggak. Percaya Muhammad itu sebagai Nabi, tapi enggak percaya dengan syariatnya yang dibawa. Berjamaah, dia enggak percaya. Dia lupakan itu, enggak mau berjamaah. Sedekah, enggak mau berjamaah. Enggak mau sedekah. Menegakkan keadilan, enggak mau. Maunya melakukan kezaliman, tapi ngakunya nabinya Muhammad. Dia percaya, sepertinya Abu Jahal mengakui Rasul sebagai Nabi, tapi tidak mengakui syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad asrafa
yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang saya hormati dan muliakan, terkhusus Kiai Haji Ma'mun Arba selaku Dewan Pembina Tuan Guru di Masjid An-Najah yang saya hormati dan muliakan, Tuan Guru Kiai Haji Abid Fauzi juga selaku Pembina, Tuan Guru di Masjid An-Najah yang saya hormati dan muliakan, dan terkhusus lagi DKM Masjid An-Najah Bapak Haji Usman beserta jajarannya yang saya hormati dan muliakan. Dan kita doakan semoga mereka semua dipanjangin umurnya oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, ya, dan berkah semua ilmunya. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang hadir di pagi ini, jamaah majlis Maulid yang semuanya insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil di pagi ini bisa berkumpul bermuajahah hadir di majlis ilmu, majlis Rasul. Ini membuktikan cinta kita kepada Nabi, cinta kita pula kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, cinta pula kepada Allah pastinya. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan, diberikan nikmat iman wal Islam terutama. Berkat iman Islam itulah menuntun kehadiran kita di majlis ini. Tanpa ada nikmat iman Islam, manusia nggak mungkin kuat hadir di majlis-majlis ilmu. Nikmat kesempatannya ada, nikmat sehatnya ada, tapi nikmat iman Islam kagak ada. Ada majlis ilmu di depan mata, nggak bakal kuat dihadir. Betul? Ya. Tapi ketika manusia memiliki nikmat iman wal Islam diberi oleh Allah, jangankan majlis di depan mata, majlis yang jauh aja dia kejar. Nah, itu kalau ada nikmat iman Islam. Makanya Bapak Ibu yang hadir di pagi ini, karena nikmat iman Islam diberi oleh Allah, sehingga mudah di dalam melakukan atau melangkahkan kaki hadir di majlis ilmu. Gampang. Nah, itu berkat iman Islam. Nah, nanti iman Islam itu yang menghantarkan nikmat taufik. Itu dalam kaidah begitu, Pak. Jadi nikmat iman Islam itulah nanti yang menjemput dan menghantarkan taufik. Kalau orang sudah menjemput taufik dan diberi taufik itu sama Allah, mau ngelakuin apa aja dalam kebaikan mudah. Gampang. Sholat subuh gampang. Sedekah gampang. Bangun malam gampang. Berzikir gampang. Baca Quran gampang. Semua gampang dalam melakukan kebaikan kalau sudah diberi taufik. Dari mana dia dapat? Dari iman Islam. Nah, kalau gitu taufik itu apa? Ma huwa taufik? Apa itu taufik? At-taufiq khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi. Jadi taufik itu adalah satu kekuatan yang diberikan Allah kepada seorang hamba untuk bangkit taat. Itu taufik namanya. Jadi satu kekuatan yang Allah limpahkan kepada seorang hamba untuk bangkit taat. Jadi kalau udah ada tuh taufik, mau ngapain aja yang diperintah Allah tuh mudah, gampang gitu. Salat subuh gampang kalau ada taufik. Bangun malam gampang. Khalqu qudrahnya itu gampang dia. Jadi dalam bangkit taatnya diberi oleh Allah gampang. Karena nih topik nih, ya, sesuatu yang tidak mudah dimiliki manusia, untuk didapat itu
prosesnya itu cukup panjang. Orang bisa diberi topik itu ada proses. Ya. Ketika iman Islam ada, dia berproses di situ. Dan di mana taufik itu ada? Ulama-ulama kita menyebutkan taufik itu adanya di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis orang saleh, majlisnya para habaib, di situ taufik kumpul. Nah, di sini ada nggak taufik? Di sini? Yang namanya taufik ada. Kumpul tuh, taufik tuh. Ya. Jadi taufik itu mahal, saudara. Mahal. Saking mahalnya, Allah nyebut satu saja, satu ayat di dalam Al-Quran. 30 juz Quran, 114 surah, 6.666 ayat. Hanya satu ayat saja, dan satu surah yang Allah sisipkan kata taufik, yang bermakna khalqu qudrah at-ta'ati lil abdi. Hanya satu surah. Dan satu ayat itu, karena mahal. Ada dalam surah Hud, nanti cari ayatnya. Ketika Allah firmankan di situ tentang khalqu qudrati ta'ati lil abdi, Allah menyebut kata taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali Allah yang mendatangkan taufik itu. Allah yang memberi taufik itu. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya kita bertawakal, dan kepadanya pula kita kembali, kita bertobat. Jadi mahal, saudara, dapetin topik itu mahal. Dapetin topik itu mahal. Di majlis-majlis maulid kita dapat. Kalau kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis maulid, ikhlas karena Allah, topik gampang didapatnya. Mahal topik itu, saudara. Ibu dan ibu, ibu kalau punya topik, bu, ya, mau bangun malam tuh gampang. Gampang bangun malam. Ibu sekarang ini bangun malam gampang nggak? Bu? Gampang. Ngapain bangun malamnya? Tuh, penting. Tahajud tuh gampang bagi orang yang punya taufik itu. Mau sedekah tuh gampang. Ini taufik. Ya. Itu didapat di majlis-majlis ilmu, majlisnya orang-orang saleh. Orang kalau udah punya taufik itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, dia nggak boleh ngelihat sesuatu kejanggalan-kejanggalan yang sifatnya menyimpang dari ketaatan. Memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Kalau saudaranya belum pada mau ibadah, dia rekrut untuk ibadah. Itu orang punya taufik. Tapi kalau orang nggak punya taufik, dia biarin. Saudaranya mau ngalor ngidul kek, bodoh amat. Tapi orang punya taufik, saudaranya belum mau sholat, diajak sholat. Saudaranya belum mau ngaji, diajak ngaji. Saudaranya belum mau berjamaah, diajak berjamaah. Itu lantaran orang punya taufik, karena merasa kesian sama orang. Haji Usman tadi ngajakin supaya sholat subuh berjamaah. Haji Usman punya taufik, ngajakin kita supaya pengen ke surga bareng-bareng. Jadi orang punya taufik itu kesian sama orang lain. Selalu dia ngajak orang lain untuk supaya taat kepada Allah. Man kadang-kadang orang yang diajak yang rada-rada, betul? Ya lantaran dia kagak punya taufik tadi. Kalau dia punya taufik, insya Allah. Nih, maulid ngajarin kita. Taufik akan mudah diberikan oleh Allah manakala kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dengan maulid ini nih sebenarnya menjadi apa? Ingatan kita, kita hadir di tempat ini, orang yang punya taufik tadi akan kembali mengingat tentang siapa yang kita lagi rayakan ini, siapa yang kita lagi hadirkan di sini. Peringatan apa ini? Kalau ini peringatan maulid, maka tentunya akan teringat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingatnya sama Rasulullah. Dan di maulid dibacakan di situ riwayat-riwayat tentang akhlak Rasulullah, ya, tentang keturunan Rasulullah. Maka kita teringat dengan Rasulullah. Ketika kita membaca akhlak beliau, tentang akhlak,
maka terpatri dalam hati kita ingin mengikuti beliau. Kita membaca sejarah-sejarah beliau, maka terpatri juga hati kita untuk ingin tahu tentang beliau lebih dalam. Itu bukti cinta dengan Rasulullah. Bukan hanya sekedar kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita perdalam syariat-syariat yang dibawa beliau. Kita perdalam syariatnya. Karena beliau sebagai musyarri, pembawa syariat di situ. Kita perdalam syariat Rasulullah. Kalau kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, kalau dibilang Rasul itu nabi atau tidak, dia akan mengatakan Rasul itu nabi. Nabi itu, Muhammad itu nabi dan Rasul, diakuin Pak sama orang-orang Yahudi. Dia ngakuin Muhammad itu nabi dan Rasul Allah. Termasuk Abu Jahal mengakui tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia kagak mengimaninya. Semua orang Yahudi tahu, karena kitab-kitab yang dibawa Nabi terdahulu itu ada nama Nabi kita. Akan turun Nabi di akhir zaman, ismu Ahmad, namanya Yahudi tahu itu. Nah, ingin bukti? Coba kita lihat. Ada buktinya, Bu. Dialog daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Umar bin Hisam, Abul Hakam, banyak nama poyokannya itu. Nama poyokannya Abu Jahal itu, ya, diberikan Nabi itu Abu Jahal, Abul Hakam dan sebagainya itu. Ya, cuman nama yang jelek yang diambil karena sifat perbuatannya itu, ya memang begitu. Ya, bapak bodoh, ya, Abu Jahal. Ini Abu Jahal pernah dialog sama Nabi. Ini mewakili seluruh orang-orang kafir Quraisy Yahudi, ya, berdialog dengan Rasulullah. Abu Jahal sebagai perwakilan untuk mengakui bahwa Nabi itu sebagai Nabi. Nah, ketika terjadi dialog antara Abu Jahal dengan Rasulullah, apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, inna la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Itu dialog Abu Jahal. Ya Muhammad, inna, sesungguhnya kami, mewakili seluruh orang-orang kafir itu, sesungguhnya kami tidak mendustai engkau sebagai Nabi dan Rasul. Aku percaya engkau Nabi dan Rasul, karena namamu sudah ada di kitab-kitab Nabi terdahulu. Aku percaya kau Nabi dan Rasul. Walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Akan tetapi yang kami dustakan adalah sesuatu yang datang kepadamu, yang kamu bawa, syariat yang kamu bawa, itu yang aku dustakan. Aku nggak mau tersenggol oleh syariat yang kau bawa. Aku dari dulu menyembah Lata dan Uzza, jangan kau ajak aku menyembah Tuhanmu. Syariat-syariatmu yang aku tidak percaya, syariat-syariatmu yang aku dustai, katanya, yang kami dustai. Kalau dirimu tidak aku dustai. Itu Abu Jahal. Nah, ternyata saudara, orang-orang sekarang banyak yang begitu, banyak Abu Jahal pada berkeliaran. Betul? Betul nggak? Ya Abu Jahal pada berkeliaran. Coba deh tanya deh. Orang Islam pada umumnya tanya coba deh. Nabi ente siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasih ngomongnya. Kamu percaya dia Nabi? Percaya. Salat nggak? Enggak. Puasa? Enggak. Zikir? Enggak. Semuanya enggak. Percaya Muhammad itu sebagai Nabi, tapi enggak percaya dengan syariatnya yang dibawa. Berjamaah, dia enggak percaya. Dia lupakan itu, enggak mau berjamaah. Sedekah, enggak mau berjamaah. Enggak mau sedekah. Menegakkan keadilan, enggak mau. Maunya melakukan kezaliman, tapi ngakunya nabinya Muhammad. Dia percaya, sepertinya Abu Jahal mengakui Rasul sebagai Nabi, tapi tidak mengakui syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata banyak Abu Jahal yang berkeliaran di sini. Betul? Iya, kita nggak pengen disebut Abu Jahal. Kalau kita percaya Nabi kita Muhammad, dan kita percaya juga dengan syariah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu sekalian di pagi ini.
Ya Bu, Bu, udah makan? Belum. Ya, udah tenang, sabar dulu. Sabar dulu ya, tenang. Nih, sering saya ngomong di majlis-majlis maulid, saya bilang gini. Nih Rasulullah nih sebagai barometer kebaikan, saudara. Barometer kebaikan umat itu di Rasulullah. Karena apa saja ada sama Rasulullah. Ingat sama Rasul. Barometer kebaikan. Kalau kita lagi baca akhlak, ingat Rasul. Kita lagi baca tentang orang ahli sodakoh, ingat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling gemar bersedekah. Bahkan sampai wafat beliau harta nyaris kagak ada. Orang yang paling gemar bersedekah adalah Rasulullah. Orang yang paling berbudi pekerti luhur Rasulullah. Nggak ada yang mengalahkan. Di saat kita melihat tentang kejujuran misalnya, kita membaca tentang kejujuran, ingat Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling jujur. Ketika kita melihat tentang konsep keadilan, ingat Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling adil di muka bumi ini. Bahkan sampai beliau katakan sendiri dalam lisannya, kalau anak kami, anakku Fatimah yang mencuri, aku yang akan potong tangannya. Itu konsep keadilan Rasulullah. Ketika kita berbicara kejujuran, ingat Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling jujur di dunia ini. Sampai diberikan gelar Al-Amin, yang dipercaya jujur. Nah, Rasulullah sebagai barometer kebaikan. Maka sampai dikatakan, kalau ada umatku menjadi barometer kebaikan umat lainnya, maka bersyukurlah, berarti beruntung, dia telah berhasil menjadi umatku. Tuh. Kita sebagai umatnya dianggap beruntung, kalau kita menjadi barometer kebaikan umat yang lain. Contoh kecil. Ibu menjadi barometer kebaikan atas suaminya. Maka ibu menjadi manusia beruntung di mata suaminya. Menjadi istri yang solehah. Kalau suami pulang senyum ibu. Kopi belum diminta suami, udah ada tuh kopi. Si soleh, nggak pakai diminta sama suami. Senyum, murah senyum sama suaminya. Kalau malam tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, suaminya ngelihat, Masya Allah istri gua luar biasa taatnya, solehannya. Jadi barometer kebaikan di suaminya. Di saat suaminya ngelihat perempuan yang soleha di luar, pakai kerudung, rajin taklim, rajin zikir, murah senyum, maka suami teringat ibu di rumah. Itu istri gua banget. Rajin taatnya, rajin zikirnya, murah senyum. Istri gua seperti itu. Masya Allah. Tuh suami, ya luar biasa. Ibu menjadi tolak ukur suami. Tapi ibu akan celaka ketika menjadi tolak ukur keburukan atas suaminya. Celaka dan celaka. Suami pulang merengut aja bawaannya. Ketika suami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, merengut. Kopi, nyeduh sendiri. Makan pakai apa, nanya. Galak sama laki. Laki gak betah di rumah. Karena istri itu merengut mulu, marah-marahin laki mulu. Jadi barometer keburukan atas suaminya. Maka ketika suami ngelihat perempuan judes di luar, dia katakan, istri gua banget itu. Ada yang begitu? Ketika dia melihat perempuan yang marah-marah dan judes segala macam di luar itu, dia akan ingat istrinya. Karena istrinya pun begitu, sama. Jeleklah di mata suami ibu itu. Maka kalau sudah seperti itu ibu, jangan pernah salahkan suami ketika dia nikah lagi. Bu, makanya banyak senyum aja sama laki mah. Ya bu, sama laki jangan merengut mulu, jangan, banyak senyum aja. Banyak senyum. Sama bapak juga.
bapak itu beruntung ketika menjadi barometer kebaikan atas istrinya. Beruntung, Pak. Keseharian bapak di rumah tahajud, baca Quran, berzikir, duha, kalau malam Jumat baca Yasin, Waqiah, Surah Kahfi, dan seterusnya. Dilihat sama istrinya. Masya Allah, imam gua imam soleh yang akan membawa gua dan anak-anak gua ke surga. Ketika istrinya keluar, ngelihat seorang laki-laki yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin tilawah, rajin duha, itu istri akan berkata, suami gua banget itu. Bagus di mata istri itu suami. Tapi akan menjadi celaka seorang suami di saat menjadi barometer keburukan atas istrinya. Apa maksudnya? Punya suami, ibu kerjanya tidur mulu tidur. Kerjanya tidur. Bangun ntar ngopi. Begitu ngopi mancing. Mancing main catur. Main catur main gaplek. Ya, terus begitu kerjaannya. Ya, ketika tuh istri ngelihat laki-laki yang kerjaannya sama dengan bapak, dia akan berkata, suami gue juga yang begitu mah. Jelek tuh jadi barometer keburukan. Naudzubillah. Kita nggak pernah pengen jadi barometer keburukan. Pengen jadi barometer kebaikan seperti halnya Rasulullah. Jadi kita diajarkan supaya kita jadi barometer kebaikan sebagaimana Rasulullah menjadi barometer kebaikan umat. Itu internal. Bagaimana kalau eksternal? Oh, banyak eksternal mah. Nah, eksternal apa? Contohnya begini aja, ada eksternal nih. Nih, contoh nih eksternal. Itu kan baru internal. Masjid ya. Nih, aja menjadi barometer kebaikan, ya, menjadi barometer kebaikan masjid yang lain. Oh, jadi pantauan masjid yang lain ini. Jangan kira ketika masjid yang lain, karena masjid An-Najah ini memberikan sesuatu yang baik, ya, bahkan manajemen masjidnya bagus, dana umat dikumpulkan untuk syiar agama Allah, untuk mengembalikan lagi kepada umat, dilihat oleh masjid yang lain, maka masjid yang lain akan menjadi barometer itu. An-Najah jadi barometer kebaikan dan akan ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Kayak masjid An-Najah, masjid yang luar biasa, memanage daripada sedekah umat, jariah umat, untuk syiar agama Allah. Bagus. Tapi terpuruklah ketika DKM masjid menjadi masjid barometer keburukan atas masjid yang lain. Antar pengurusnya pada ribut sama sesama. Ya, nggak pernah ditebarkan syiar-syiar agama Allah. Jelek di mata masjid yang lain. Kalau itu terjadi, menjadi barometer keburukan untuk masjid yang lain. Parah masjid itu. Ada nggak masjid yang begitu? Ada nggak? Ada nggak masjid yang begitu? Hati-hati saudara. Ini semua jadi barometer kebaikan. Nah, jangan sampai kita menjadi barometer keburukan. Nah, untuk bisa melakukan hal itu semua, tadi tuh kuncinya, iman, Islam, taufik. Gampang kalau orang dikasih iman, taufik itu gampang. Nah, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang Rasul inginkan dalam hidup kita. Hidup kita nggak muluk-muluk, Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan Rasulullah. Nggak muluk-muluk hidup kita. Kalau kita bisa ngikutin apa yang diberitahukan Rasulullah, insya Allah hidup kita bakal berkah. Kalau kita menjadi umat Rasul, terapkan 4 poin yang Rasul sebutkan di kota Madinah. Ada 4 pilar di mana Rasul tegakkan di kota Madinah, dan ini khitabnya buat kita semua. Kalau kita udah bisa melakukan 4 pilar ini dalam hidup kita, yakin kita bakal diakuin sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 pilar, Bu. Ada berapa? 4 pilar. Ini menariknya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Sahih, disanadkan oleh seorang pendeta Yahudi. Sanadnya pendeta Yahudi nih hadis. Setelah dia Islam, tertarik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi, tapi dia tertarik dengan Islam karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sendiri yang menyanadkan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin katakan sebelum saya masuk pada 4 pilar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi 2 kelebihan yang tidak diberikan Allah kepada siapapun kecuali Nabi kita, yang lekat pada dirinya. Ini yang menjadi terpincutnya pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. 2 sifat yang gak pernah diberikan nabi-nabi terdahulu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam kitab-kitab sirahnya. Apa itu? Pertama, sifat yang diberikan Allah kepada Rasul adalah jamaliyah. Jamaliyah, sifat ketampanan yang lekat pada diri Rasul. Rasulullah tampan, ibu sekalian. Tampan. Yusuf diberikan jamaliyah, ya, tapi tidak diberikan yang kedua. Bahkan dalam satu catatan riwayat, tampannya Rasulullah mengalahkan tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tampannya Rasulullah mengalahkan tampannya Yusuf. Bayangkan coba. Bahkan sampai dalam satu riwayat disebutkan, saking tampannya Nabi Allah Yusuf, Zulaiha ingin membuktikan perempuan-perempuan, katanya Zulaiha tertarik dengan Yusuf, seberapa ganteng tuh Yusuf. Maka kata Zulaiha, buktikan oleh kalian. Dikasih pisau dan mangga, nanti Yusuf keluar. Pisau dikasih, mangga dikasih, dia ngupas. Lagi enak mengupas, Yusuf keluar. Begitu ngeliat wajah Yusuf, bukan lagi mangga yang terkupas, tapi kulit terkupas tangannya. Nggak terasa itu perempuan. Perempuan ngelihat tampan Yusuf sampai begitu. Bagaimana kalau perempuan melihat tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan dalam catatan riwayat, kalau perempuan-perempuan melihat wajah Rasulullah, bukan lagi tangannya yang teriris, tapi hatinya yang tergores-gores. Karena tampannya beliau. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bu, mau ketemu Rasulullah? Mau. Ini salawat. Tampan jamaliyah Rasulullah. Kalau suami ibu mah ya kalau dibanding sama Rasulullah, kalau dibanding ya jauh begini. Ya begini kalau dibanding sama Rasulullah. Begini. Rasulullah tampan. Makanya dalam satu catatan riwayat, istri-istri para nabi itu, ya, nggak ada yang jelek. Istri para nabi dari mulai Adam semuanya cantik-cantik. Kok Kiai tahu? Iya tahu karena baca riwayat. Seluruh istri Nabi diciptakan oleh Allah cantik-cantik semua. Adam, Idris semua sampai Rasulullah cantik-cantik. Khadijah cantik, Aisyah cantik termuda. Banyak lagi istri-istri Rasulullah. Ada juga yang tua-tua. Istri Rasulullah ada yang tua, Bu. Yang udah 70 ada. Istrinya Rasulullah. Apa kecantik? Cantik. Walaupun nenek-nenek dinikahin sama Rasulullah, cantik tuh nenek-neneknya. Yang nenek-nenek sekarang. Cantik. Iya, jamaliyah. Tampan tuh Rasulullah. Udahnya tampan apa? Sifat kedua yang lekat pada diri Rasulullah, wajalaliyah, wibawa. Karismatik, Bu. Wibawa Rasulullah tuh, karismatik. Udah tampan berwibawa. Masya Allah, tampan berwibawa. Itu Rasulullah. Nah, 2 sifat itulah yang membuat tertariknya Abdullah bin Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pendeta Yahudi di kota Madinah, dia membaca kitab-kitab Nabi terdahulu. Akan datang Nabi di akhir zaman, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismu Ahmad. Di situ dinukilkan orangnya begini. Dibaca oleh Abdullah bin Salam. Cuman belum tahu wajah aslinya Rasul itu bagaimana. Bentuk tubuhnya Rasul itu bagaimana aslinya. Tiba-tiba dia menginginkan sekali ketemu Rasulullah. Diizinkan oleh Allah di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah
orang yang pertama kali dijumpai Rasulullah adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam nggak pernah tahu kalau itu adalah Rasulullah. Bayangkan, Bu. Nggak pernah tahu kalau itu Rasulullah. Di saat itu dia berjumpa Rasul. Ketika melihat wajah Rasul, pandangan pertama Abdullah bin Salam, disinilah terpincut hati Abdullah bin Salam. Melihat ketampanan dan kegagahan Rasulullah, bahkan memancar aura akhlak di wajahnya yang luar biasa. Disitulah Abdullah bin Salam terpincut hatinya untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam kaget sekaget-kagetnya ngelihat wajah Rasulullah, dan dia nggak pernah tahu kalau itu adalah Rasulullah. Sampai Abdullah bin Salam bertanya kepada kaum Ansor, siapa orang ini sebenarnya? Maka ditunjukkan oleh kaum Ansor, dia itu sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu gemetar Abdullah bin Salam mendengar nama Muhammad, gemetar karena selama ini dia baca dalam kitab-kitab ternyata betul adanya. Bahkan sampai Abdullah bin Salam memberikan kesaksian di hadapan seluruh penduduk Ansor ketika itu. Dia katakan apa? Inna hadal wajha laisa biwajhil kadzab. Sesungguhnya wajah orang ini nih, wajah Nabi Muhammad tidak menyimpan kedustaan sedikit pun. Nggak ada dusta di wajahnya. Masya Allah. Kalau lu kan tampang-tampang dusta pada lu. Rasulullah kagak ada dusta di wajahnya, dibaca auranya. Tuh, makanya kalau pilih pemimpin yang jujur, jangan pemimpin yang bohong, dipilih mulu. Ya, jadinya begini loh, saudara yang dirahmati Allah. Nih lihat nih, aura wajah Rasulullah terlihat, tampak, nggak ada dusta di wajahnya. Disitulah Abdullah bin Salam tertarik, saudara. Dia masuk Islam. Nah, saat itu juga beliau menyanadkan hadis itu. Abdullah bin Salam menyanadkan satu hadis sahih riwayat Bukhari. Beliau sendiri yang katakan, "Awwalu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Pertama kali ucapan yang aku dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ini yang menjadi pelajaran kita, dan ini yang sebenarnya kudu kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama kali yang aku dengar dari lisan Rasulullah di kota Madinah, beliau bersabda, apa kata Rasul? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Abdullah bin Salam selama ini mendengar di kota Madinah, di Yasrib ketika itu, adalah peperangan yang ada. Timbulnya peperangan, hina sana sini dan seterusnya. Permusuhan antar suku. Tapi ketika Rasulullah datang, adem. Absus salam. Tebarkan kedamaian di antara kalian. Jangan ada keributan. Tebarkan kedamaian. Absus salam. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Andai saja kita paham tentang apa yang dimaksud Rasulullah, ternyata di sini memberikan sesuatu kesejukan dalam batin kita. Kalau kita jadi umat Rasulullah. Kalau dalam bahasa Arab itu absus salam, mengucap salam dan sebagainya, kita ucap salam itu memang ada sunnah. Ada sunnah dari Rasulullah. Dua orang Muslim yang apabila berjumpa, dia mengucap salam. Kita diperintah oleh Rasulullah ketika engkau bertemu seseorang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal, maka ucapkan salam. Ini perintah. Artinya Rasulullah mengajarkan sebarkan kedamaian. Salam itu bentuk kedamaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang lagi krisis nih. Muslim sama Muslim ketemu di jalan main hei. Hei, betul? Betul? RT sama RW ketemu di jalan gimana? Halo we, halo te, tuh gitu. Kalau dia Muslim kudu assalamualaikum we, waalaikumsalam te. Wah cakep tuh. Tuh umat Rasulullah yang begitu. Ini enggak, ketemu di jalan main te we, udah. Ya. Absus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kedamaian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayo tebarkan kedamaian. Bahkan dalam ajaran Islam apa? Kalau kita diberikan salam penghormatan oleh orang lain, Islam ngajarin kita balas dengan balasan yang lebih. Atau minimal sama. Minimal sama. فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Jika kamu diberikan salam penghormatan oleh orang lain, maka balas salam penghormatan itu dengan balasan yang lebih atau minimal sama, katanya. Jadi kalau antum dikasih diuluk salam tuh, ada orang bisa Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Kudu diwasal tuh alif lam ma'rifat, jangan dimatiin. Ini kadang-kadang jawabnya di mana? Dimatiin Waalaikumsalam. Jangan Waalaikumsalam. Ma'rifatnya dibawa. Kekhususan assalam itu wasal. Waalaikumsalam. Jawab. Minimal kau jawab itu. Tapi kalau kau mau lebihkan, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada lebih, dapat pahala kita. Bisa nggak antum? Bisa. Jadi kalau antum diuluk salam, jawab yang lebih. Jawabnya Waalaikumsalam. Jadi nyambung tuh, diwasal. Coba jajal. Assalamualaikum. Wah, cakep, udah ngerti ente. Assalamualaikum. Bagus. Waalaikumsalam. Lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. dia gue belum mati dari ahlal kubur aja katanya. Masya Allah. Ya, jadi waalaikumsalam. Jadi diwasal ya. Jangan nggak diwasal. Makanya biasanya orang kalau uluk salam tuh ke kita masing-masing tuh nadanya ya. Kita tahu dengan nada yang dia sampaikan siapa dia. Nah, kalau ada orang ke rumah antum nih uluk salamnya begini nih. Ya. Assalamualaikum. Siapa itu? Siapa itu? Assalamualaikum. Siapa itu? Tetangga atau teman mau datang. Nah, kalau kiai gimana kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kiai. Tuh kiai tuh. Udah lagi tuh datang ke rumah antum. Assalamualaikum. Siapa tuh? Hah? Lu paham banget dah tuh, lu paham tuh ya. Ya tuh ya. Iya. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Tukang minta-minta dia bilang. Tapi nggak semua tukang minta-minta begitu, Bu. Ya nggak semua tukang minta-minta begitu. Kadang-kadang tetangga lu juga begitu, Mas. Ya. Masya Allah. Ini harus kita pahami tuh. Jadi ucapin salam yang lengkap gitu. Gitu. Ucapin salam yang lengkap. Ini semua udah diatur tuh sama Nabi. Udah diajarin. Kalau pulang ke rumah suami ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam orang-orang rumah. Ada orang nggak ada orang ucapin salam. Sampai masuk kamar diajarin sama Nabi ngucap salam juga. Bayangin coba. Itu ajaran Rasulullah. Beri kedamaian di situ. Sampaikan kedamaian. Saya yakin Pak, kalau umat Islam pada sadar ucapan salam ini, ngucap salam walaupun sunnah, itu pahalanya besar dari Allah. Insya Allah segala keselamatan yang kita inginkan bakal didapat sama kita. Insya Allah saudara. Covid nih, Covid-19 nih yang terjadi. Kalau salam sering kita tebarkan, hilang tuh Covid insya Allah. Hilang. Cuman entenya juga sih kagak mau pakai salam. Nggak mau pakai salam ente, masuk ke rumah orang main selonong boy begitu aja. Ucap salam dong, ketok pintu gitu. Walaupun rumah adek ketok pintu, assalamualaikum gitu. Jangan masuk-masuk aja ente. Nah ini penting tuh, ngucap salam tuh penting saudara. Absus salam, tebarkan kedamaian. Yang kedua apa pesan Rasulullah? Ini juga penting buat kita sebagai umat Rasul. Kalau udah absus salam, ya wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan mutusin silaturahim kata Nabi. Kalau ente mau jadi umat Rasulullah, silaturahim jalanin. Silaturahim sama kaum kerabatmu, tetanggamu, semua silaturahim. Jangan kau putuskan silaturahim kepada mereka. Kalau mau jadi umat Rasulullah, jalin kasih sayang kepada mereka. Silaturahim. Yang ketiga apa? Wa at'imut ta'am, kasih makan. Kasih makan, jangan ditunda-tunda. Kalau kita punya rezeki kasih makan. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Beri makan.
Karena di balik makan yang kau berikan itu akan terbalas keberkahan untuk kalian. Kasih makan. Jadi jangan pernah pelit kasih makan orang. Ya, jangan pernah pelit. Makanya ada catatan riwayat itu disebutkan dalam satu hadis tuh. Kalau yang dibaca umumnya banyak orang 3 hal yang harus disegerakan. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan 5. Ada 5 hal yang harus disegerakan oleh kita. Kalau kita pengen dapat berkah, segerakan itu. Berkah melimpah dari Allah kalau kita segerakan. Pertama apa? Kalau kita punya utang, buru-buru bayar. Tuh. Utang bayar. Ya, bayar kalau udah punya utang. Kalau udah punya utang, ada duit, bayar. Jangan ditunda-tunda. Ntar, jangan. Pada punya utang nggak? Punya nggak? Oh, ya, iya banyak utang. Motor aja lu pada ngutang lo motornya. Motor pada ngutang ditagih. Ntar mulu. Jangan kalau ada bayar. Bayar utangnya. Ya, jangan ngutang-ngutang. Kalau pengutang bukan nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh selagi antum bener-bener bayarnya gitu. Mau bayar, yang penting kalau ada rezeki cepat lunasin tuh utang, berkah. Tuh. Yang kedua apa? Kalau anak udah ketemu jodoh, buru-buru nikahin, jangan ditunda-tunda anak kita. Buru-buru nikahin. Datang waktu sholat, segera. Ya, segera untuk melakukannya. Yang keempat apa? Yang keempat, kalau ada jenazah di antara kalian, buru-buru kuburin. Yang kelima apa? Kalau antum ada rezeki, kasih makan orang, cepetin tuh. Beri makan cepet. Ada orang lapar, kasih makan. Jangan ditunda-tunda. Ini kadang-kadang orang lihatnya padilah. Bukan nggak boleh berpadilah, sekali lagi. Boleh berpadilah. Kadang-kadang salah memahami fadilah. Ada orang nih, dengerin kiai, dengerin ustadz buka kitab, fadilah sedekah di waktu subuh. Wow. Orang yang sedekah di waktu subuh disaksikan malaikat. Sedekahnya langsung dibawa, kata Nabi, oleh Allah. Dibawa oleh malaikat, lapor ke Allah. Langsung ditulis oleh Allah. Kontan tuh dibayar. Kalau sedekahnya subuh. Itu fadilah hadis. Ya. Makanya Nabi suka doain apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku di waktu paginya. Itu paginya yang sholat subuh berjamaah, yang sedekah, langsung masuk ke Allah itu. Dibawa sama malaikat. Dia salah baca fadilah. Sedekah di waktu subuh luar biasa. Iya. Sore-sore orang miskin datang ke rumah dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Pak Haji, anak saya udah 3 hari lapar, Pak Haji, nggak makan-makan, perutnya pada kurus, pada sakit. Tolong kiranya Pak Haji kasih makan tuh anak saya. Kesian Pak Haji. Oh, anak lu lapar, iya. Oh, besok subuh ke rumah gua. Suruh datang subuh, karena berkah subuh luar biasa, berkah sedekah subuh luar biasa, fadilahnya luar biasa. Besok subuh-subuh datang anak lu ke rumah gua. Begitu mau subuh, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak yang lapar tadi meninggal dunia. Dosa loh Pak Haji itu. Dosa Pak Haji. Ada lagi, yatim, nunggu Muharram dulu. Ntar Muharram yatim mah, begitu dia bilang. Karena nunggu fadilah dulu. Nah, bagus yang begitu. Sama RT juga nih, kudu pelajaran nih RT nih. Ada tuh, saya nggak sebut dah nama RT-nya. Ya, kena gusuran, sombong banget. Gusuran cuma 200 juta, padahal sombongnya bukan main tuh RT. 200 juta gusuran kena. Kan orang yang mau sombong masa 5 triliun, 10 triliun boleh dari sombong, rada cakep juga deh. 200 juta sombong. Kena gusuran. Tadinya rumahnya biasa-biasa aja, kena gusuran. Masya Allah. Motor ganti. Rokok tadinya apa? Rokok dia sebelum kena gusuran apa? Jinggo. Begitu kena gusuran Samsu. Rokoknya Samsu. Masya Allah, ya Allah. Sama Ustadz Abid gak kenal deh. Ustadz Abid lewat, ditegur sama Ustadz Abid, Assalamualaikum, gak dijawab sama dia. Assalamualaikum, gak dijawab. Begitu jawab, Waalaikumsalam. Lah siapa itu ya? Nah, ya Ustadz Abid ini. Ustadz Abid. Lah saya kata tiang listrik kali, begitu. Sombong banget, kagak kenal dia. 200 juta kagak kenal dia punya duit. Masya Allah nih. Tapi ingat juga dia pernah ngaji sama kiai. Akhirnya dia sedekahin tuh duitnya. Sedekahnya buat siapa? Buat yatim. 2 orang yatim doang dia kasih. 2 orang yatim, 200 juta, 2 orang yatim. Tapi enggak 200 juta. Nah, ini salahnya RT. Yatim pertama dikasih 500 ribu, yatim
kedua 50.000. Ini salah. Padahal dua-duanya yatim. Emaknya pada ngadu, saudara. Emaknya pada ngadu, dia saling nanya, dapat berapa bu dari RT? 500.000. Loh, anak saya kok 50.000? Iya ya. Coba tanya kiai, mungkin barangkali kiai yang nanti negur RT. Bener bu, iya, anak saya 50.000, ini 500.000. Datang kiai ke rumah RT, tes nih. Bener tuh, ente ngasih sedekah 500.000, yang satu yatim, yang satu lagi 50.000. Betul kiai? Betul, gak salah itu. Lah kan yatim dua-duanya teh. Biar kiai tahu nih. Kenapa saya kasih 500.000 sama yatim yang pertama? Karena saya lagi demen sama emaknya. Tuh, lagi demen sama emaknya, dia bilang. Masya Allah, lagi demen sama emaknya 500.000. Ya, kalau yang 50.000 emaknya rada jelekan, saya kagak demen. Ada yang begitu RT, ada yang begitu RT nih. Ada. Awas lu telo ya, jangan dibeda-bedain. Kalau nyantunin yatim mah sama semua, masya Allah ya. Kalau lagi demen mamanya kawinin aja pakai begitu, nyinggung orang namanya. Tuh ya. Tuh, jadi kasih makan pak, itu memberi makan sunnah Rasulullah. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Ya, watimut ta'am. Terakhir. Yang terakhir, ini pilar yang buat pribadi kita, yang bakal nanti bawa kita ke surga. 4 hal tuh ngikutin, nanti kita ke surga bareng-bareng sama Nabi. Ya, apa itu? Wasallu bil-lail wan nasun niyam tadkhulunal jannata bis-salam. Wasallu bil-lail. Salat malam. Bangun di waktu malam untuk salat. Di mana orang pada tidur, ente bangun salat, kata Nabi. Tadkhulunal jannata bis-salam, yang akan mendorong kalian masuk ke dalam surga. Ayo salat. Ini perintah Nabi. Kalau ini ente lakukan dalam keseharian antum, insya Allah berkah antum ditambah sama Allah, insya Allah. Ya, kalau 4 pilar udah ada, insya Allah berkah. Maulid antum juga bakal berbekas, insya Allah. Bakal berbekas kebaikan. Maulid antum nih, asal 4 hal tadi ente bisa lakukan. Bisa? Apa yang pertama tadi? Afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, silaturahim, ya, nyambung silaturahim. Ketiga, atimut ta'am, beri makan, ya. Keempat, salat malam. Beres sudah urusannya. Kalau udah begitu, ya, beres. Jangan pelit sama orang, jangan pelit, ya, jangan pelit sama orang. Kita harus bisa berbagi, ya. Insya Allah di situ ada keberkahan yang Allah titipin buat kita, gitu ya. Baik, saya kira ini aja dah yang disampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, karena di situ ada nasi uduk tuh dan nungguin kita ya. Makan tuh, ya. Gue tahu lu pada lapar tuh, tahu lu lapar. Tadi insya Allah ada berkahnya ya. Baik, saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan sekelumit ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.